Yuk ikutin kita untuk ngejelajah pusat primata yang ada di Ragunan. Dengan saya Triana Agustina. Saya Eka Febrianti Emilia. Saya Novi Ismawati. Saya Kahila Nabila. Saya Salwa Imelda Putri Hermansyah. Selamat menyaksikan! Vlog ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis populer yang diampu oleh Ibu Siti Ansoriah dan Ibu Wita Septiani Rahmaputri. Tujuan kami ke Kebun Binatang Ragunan yang pastinya adalah untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai berbagai jenis satwa dan habitatnya. Kemudian, untuk memahami peran kebun binatang dalam upaya konservasi dan edukasi lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk observasi lapangan kami yang mendukung pembelajaran teoritis yang telah kami pelajari di dunia perkuliahan. Taman Marga Satwa Ragunan didirikan pertama kali pada tahun 1864 di Batavia, yang kini berganti nama menjadi Jakarta. Saat itu Taman Marga Satwa Ragunan bernama Plantain and Dairy Chain, yang pertama kali dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna di Batavia, yang bernama Culture Vereniging Plantain and Dairy Chain at Batavia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, namanya diubah menjadi Kebun Binatang Cikini. Kemudian pada tahun 1964, pada masa Gubernur DKI Jakarta Dr. Sumarno yang merencanakan untuk memindahkan dari Jalan Cikini Raya nomor 73 ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pemerintah DKI Jakarta menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Ragunan Pasar Minggu. Jaraknya kira-kira 20 km dari pusat kota. Kebun Binatang Ragunan kemudian dibuka secara resmi pada tanggal 22 Juni 1966 oleh Gubernur DKI Jakarta, Mayor Jenderal Ali Sadikin. Kebun Binatang Ragunan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama sebagai tempat konservasi, yang kedua sebagai tempat edukasi dan penelitian, ketiga sebagai tempat rekreasi, dan yang terakhir sebagai tempat ekologis. Makhluk primata adalah kelompok hewan mamalia yang memiliki tingkat kecerdasan relatif tinggi dibanding banyak hewan lainnya. Ciri-ciri hewan primata yaitu memiliki tangan dan kaki yang dapat menggenggam, mata menghadap ke depan, otak berkembang cukup besar, memiliki kuku bukan cakar, dan hidup sosial. Jenis primata yang kita temui di Taman Marga Satwa Ragunan ada orangutan, siamang, monyet DJ, dan gorila. Makanan primata beragam tergantung jenisnya. Ada yang memakan buah-buahan, daun, biji-bijian, bunga, serangga, bahkan hewan kecil. Makanan tersebut membantu mereka mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Primata hidup di berbagai habitat seperti hutan hujan tropis, pegunungan, savana, hingga rawa-rawa. Mereka biasanya tinggal di pohon atau kawasan yang masih memiliki banyak tumbuhan untuk berlindung dan mencari makan. Selanjutnya, kita akan memasuki hewan reptil. Reptil adalah salah satu kelas atau kelompok hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri khusus seperti kulit yang bersisik, bertelur, dan bernapas menggunakan paru-paru. Berikut ada beberapa contoh hewan reptil yang kita temukan di Ragunan. Yang pertama ada kura-kura Kalimantan, di sebelahnya ada dua spesies yang sama, iguana hijau dan iguana merah. Selanjutnya ada kura-kura terbesar ketiga di dunia, yaitu kura-kura sulcata. Dan yang keempat ada kura-kura leher panjang. Lalu ada kura-kura yang hidupnya bisa sampai 150 tahun, yaitu kura-kura aldabra. Selanjutnya ada biawak salvadori yang asalnya dari Papua. Dan terakhir ada labi-labi. Reptil memiliki habitat yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Seperti iguana, biasanya hidup di daerah hutan tropis dan sering berada di pepohonan karena pandai memanjat. Reptil merupakan hewan yang berdarah dingin,
sehingga mereka membutuhkan sinar matahari untuk membantu mengatur suhu tubuhnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini akan menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian satwa. Sekian menjelajah bersama kami. Sampai jumpa.